Ya, Pak Iksan, PDI Perjuangan, 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Ketua Komisi 3, rekan-rekan, ini Bu, rekan-rekan Komisi 3, saudari calon. Dalam uji fit and proper ini kan kita harus mencoba mencari juga rekam jejak Bu ya. Nah, berdasarkan catatan kami ini, Ibu sudah 3 kali Bu ya ikut seleksi calon hakim agung, namun gagal 2017, 19, dan 2020. Salah satu gagalnya adalah tes kepribadian. Saya nggak masuk ke dalam masalah itu ya. Yang kedua, Ibu juga terdaftar dalam DCS DPD RI Pak Bu, nomor urut 16. Ya Bu ya. Nah, dan juga dalam catatan profil Ibu pernah menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Jakarta 2016 sampai 2020. Nah, dalam masa jabatan Ibu atau selama menjadi hakim ad hoc ini, tercatat di kami ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya Bu ini ya, mendapat keringanan yang diputuskan oleh Ibu sebagai salah satu majelis hakim. Nah, saya tidak mau masuk, bukan masuk ke dalam kasusnya Bu ya, tetapi ini kan persoalan kalau kasus korupsi ini pasti kan ada yang tidak terima Bu. Artinya lembaga pengawas korupsi segala macam itu pasti tidak terima. Tapi mereka sendiri kan tidak banyak Bu. Bagaimana Ibu memberikan jaminan kepada kami bahwa Ibu akan melakukan hal-hal mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan kebenaran, karena kalau putusan MK ini efeknya pengikutnya banyak Bu. Putusan presiden, perhitungan suara presiden aja, ada yang merasa nggak senang, itu efeknya yang nggak terima itu jutaan. Bukan kasus korupsi yang Ibu putuskan di sini ada 11 kasus, saya nggak mau masuk lah, saya punya lengkap Bu datanya Bu. Siapa-siapa saja yang Ibu berikan diskon hukuman sebagai dalam kasus korupsi. Nah, tapi bagaimana Ibu meyakinkan kami bahwa Ibu akan memberikan putusan yang adil dan berdasar kebenaran dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih pimpinan. Baik, terkait rekam jejak saya yang pernah mengikuti seleksi calon hakim agung, kemudian kemarin saya terdaftar sebagai calon untuk DPD dan sekarang mengikuti daripada seleksi calon hakim konstitusi. Pada dasarnya saya sebagai warga negara Indonesia selalu bersikap untuk mengabdi sesuai visi misi saya, yaitu mengabdi berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia. Dan undang-undang tidak melarang saya untuk mengikuti hal tersebut. Dan sebagai rekam jejak saya terhadap memberikan keputusan keringanan kepada yang dikatakan quote and quote koruptor, sebenarnya saya sebagai hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu 10 tahun 3 bulan, saya mengadili, memeriksa, memutus perkara lebih dari 100, mungkin beratus. Dan itu hanya dilihat dari sebagian kecil putusan saya yang menjadi perhatian. Namun di balik itu saya dengan majelis selalu mengambil keputusan yang benar-benar bisa mengadopsi dari berbagai aspek kepastian hukum dan keadilan. Utamanya keadilan daripada masyarakat dan keadilan daripada terdakwa sendiri. Jadi tidak bisa hanya melihat keadilan dari satu aspek masyarakat saja, karena terdakwa pun juga punya hak yang sama sebagai warga negara. Demikian. Siap.